Panduan doa tobat pribadi pada masa pandemi COVID-19. Persiapan. Sakramen pengakuan atau rekonsiliasi adalah salah satu dari dua sakramen penyembuhan. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Pada masa pandemi virus COVID-19 ini, baik Kongregasi Lahi untuk Sakramen dan Ibadat, dan bahkan Keuskupan Agung Jakarta sendiri telah menunda pemberian sakramen tobat sampai waktu yang belum bisa dipastikan. Teks atau video ini berisi anjuran bagaimana menyiapkan diri menyambut kasih Allah melalui doa tobat pribadi yang ditujukan kepada semua umat Katolik di masa sulit pandemi virus COVID-19 ini. Yang penting dalam doa tobat pribadi ini, umat beriman diminta untuk senantiasa menyadari dan mengakui dosa, menyesali dosa, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi, mohon ampun, dan mau menghidupi cara hidup yang baru. Cukupkah dengan peringatan para nabi, ajaran Yesus, dan himbauan para rasul dan pemuka umat atau tunggu air bah, baru bertobat? Pengantar doa tobat pribadi. Kadangkala kita merasa kebingungan, bagaimana mengakukan dosa kita dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah persiapan yang dapat membantu kita berdoa tobat pribadi selama kita belum bisa menerima sakramen tobat di masa sulit ini. 1. Memeriksa suara hati secara teratur dan menyeluruh. Apapun caranya, yang terpenting adalah menempatkan diri kita dalam belas kasih Allah. 2. Nyatakan dosa kita dengan jelas, singkat, tulus, dan lengkap. Ini berarti jelas, sebutlah dosa dengan sebutan yang sebenarnya dan jangan mengambil banyak waktu untuk mengucapkannya. Singkat, jangan bertele-tele dan mencari-cari penjelasan ataupun alasan. Tulus, Anda harus benar-benar merasa menyesal. Terkadang kita tidak merasa menyesal, tidak apa-apa, selama kita mencoba. Hanya dengan hadir untuk melakukan pengakuan dosa, kita tahu bahwa jauh di lubuk hati terdalam kita menyesal. 3. Jangan takut untuk mengakui semuanya. Ingatlah tujuan doa tobat ini. Pendosa mencari pengampunan untuk berbaikan kembali dengan Tuhan dan gerejanya. Kembali kepada Allah yang penuh belas kasih. 1. Doa tobat pribadi. Datanglah, oh Roh Kudus, ke dalam jiwaku, dan bantulah aku mengetahui dosa-dosaku, menyesali semua dosaku, dan mengakukannya dengan kerendahan hati, agar aku dapat menikmati pengampunan Allah Bapa. Dengan terang-Mu, terangi kegelapan pikiranku. Dengan api Roh-Mu, hangatkan dinginnya hatiku. Dengan kasih-Mu, isilah aku dengan cinta dan kekuatan,
sehingga aku dapat menyadari kesalahan yang kuperbuat dan kebaikan yang gagal kulakukan. Tolong aku agar sungguh bertobat, dan kuatkan niatku untuk menghindari dosa-dosa di kemudian hari, dan untuk hidup dalam cinta-Mu, damai-Mu dan sukacita-Mu. Amin. 2. Pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin adalah bagaikan berhenti melangkah dan menengok gambaran hidup kita, serta memperbandingkannya dengan pola hidup yang dikehendaki Tuhan. Ingatkan ketika kita masih kanak-kanak, kita biasa menjiplak gambar. Menjiplak membantu kita untuk belajar menggambar. Kita mengambil selembar kertas kosong, menempatkannya di atas gambar asli, dan menerawangkannya dekat jendela atau cahaya. Terang memungkinkan kita untuk menjiplak gambar asli ke dalam kertas kosong kita. Dari waktu ke waktu, kita perlu berhenti dan melihat kalau kertas kita telah bergeser dan melenceng dari gambar aslinya, atau kalau goresan kita telah menyimpang dari gambar aslinya. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Kita melewatkan hidup sesuai dengan pola hidup yang ditetapkan Tuhan. Dalam pemeriksaan batin, kita menengok ke belakang dan dengan jujur menilai bagaimana kita telah berusaha hidup sesuai pola yang ditetapkan Tuhan dan tinggal dalam batas-batas tersebut. Kita merefleksikan kemajuan yang telah kita capai sejak pengakuan dosa kita yang terakhir, berkenaan dengan kelemahan-kelemahan, pelanggaran-pelanggaran, pencobaan-pencobaan, dan dosa-dosa di masa lalu. Besar harapan, kita mendapati kemajuan dalam hidup rohani kita. Namun demikian, ketika kita melenceng atau menyimpang dari batasan-batasan Tuhan, kita berdosa, bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan kelalaian. Patutlah kita mengenali dosa-dosa ringan. Dosa-dosa ringan ini melemahkan persahabatan kita dengan Tuhan. Dari dosa-dosa berat, dosa-dosa yang memutuskan persahabatan kita dengan Tuhan dan membunuh rahmat pengudusan yang ada dalam jiwa kita. Kita ingat akan sabda Yesus, barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yohanes bab 3, ayat 20-21. 3. Merenungkan kitab suci. Umat beriman memeriksa batin berdasarkan apa yang dipaparkan dalam perumpamaan anak yang hilang. Lukas bab 15 ayat 11-32. Karena proses pengakuan dosa adalah sama seperti perumpamaan anak yang hilang. 4. Menyebut dosa yang memberatkan dalam batin, kemudian ditutup dengan doa tobat. 5. Doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sungguh patut Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin.